Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yuda Rahmadani, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah skripsi yang dimana skripsi ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Islam yang diampu oleh Bapak Komaruzzaman SHI MHI. Nah, di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah skripsi yang berjudul Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang. Pertama-tama, kita membahas tentang latar belakang masalah judul skripsi yang telah kami susun ini. Di negara kita, yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat ketimuran, dan lainnya. Karena pernikahan dianggap sebagai suatu yang sakral, maka perjanjian kawin masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya dibicarakan dan dilakukan. Kalau kita dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, yang telah saya uraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan itu yang pertama, bagaimana ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Yang kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Yang kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Adapun metode penelitian yang kami pakai ialah yuridis normatif. Dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan analisis normatif. Selanjutnya, dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian, ditarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Berikutnya, kita akan membahas tentang inti pembahasan skripsi ini. Yang pertama, bagaimana ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Ketentuan-ketentuan perkawinan menurut peraturan undang-undang yang sekarang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perkawinan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketentuan undang-undang dan hukum Islam pada umumnya dikatakan hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Misalnya, perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan hukumnya sah apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, suami istri perlu membina saling pengertian dan membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, spiritual dan material dalam waktu yang tidak terbatas. Tujuan perkawinan juga pada umumnya adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala
untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang bahagia, damai, dan teratur. Nah, yang kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan? Dalam kompilasi hukum Islam, perjanjian perkawinan ini merupakan sah apabila dibuat setelah akad nikah dilangsungkan. Sebab itulah taklid talak yang termasuk dalam perjanjian dilaksanakan atau dilakukan sesudah akad nikah. Oleh karena taklid talak hanya terdapat dalam perjanjian hukum Islam dan dilakukan setelah upacara akad nikah. Taklid yaitu perjanjian yang tiap-tiap pihak terkait kepada perjanjian taklid. Pada saat ini, pemerintahan di dalam tiap-tiap perkawinan mewajibkan mengucapkan sikat taklid yang dilakukan oleh pihak suami pada saat selesai ijab qabul dilaksanakan. Adapun isi dari sikat taklid yang pertama, meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. Yang keempat, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Nah, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp1.000 sebagai iuran atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iuran atau pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid atau BKN Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Yang terakhir, saya akan menyampaikan hasil penelitian dari skripsi yang telah kelompok kami susun. Yang pertama, pada dasarnya dalam hukum Islam atau syariah dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami istri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian tersebut tidak boleh bertentang dengan syariat Islam, sehingga berlakulah hukum perkawinan Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.